Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di istana bawah tanah, ada area bersilangan dari dinding batu sempit. Ada ruang melingkar di sini, seperti cekungan melingkar. Saat ini, dinding batu abu-abu di sekitar ruang kedap udara, dan ada jejak samar kekuatan yang menjulang menggeliat dan terus berenang. Aneh, mengapa kekuatan bocah ini sedikit aneh? Di sisi lain, Paman Lin juga mengikuti jejak pelarian Xiao Yan dan datang ke sini. Paman Lin, ditutupi pakaian emas, dengan aura arogansi kerajaan di antara alisnya, dikelilingi oleh aura hijau, aura kehidupannya yang tak berujung memancar seperti bintang dan laut. Sejalan dengan kekuatannya di tahap selanjutnya dari bintang 7 Fighting Immortals, dapat digambarkan sebagai pembangkit tenaga listrik strategis di benua Tianxing. Jangan berpikir untuk pergi. Tepat saat dia melangkah ke ruang dinding batu, Paman Lin mendengus dingin, dan tiba-tiba seberkas energi hijau menyebar seperti riak yang berpusat di bawah kakinya, sepenuhnya menutupi tempat itu dengan mudah. Bidang, domain atribut kayu, yang penuh dengan aura kehidupan, cukup untuk meningkatkan kekuatan Paman Lin, dan domain tersebut mengandung kekuatan kurungan yang sangat besar. Saya khawatir kekuatan domain ini adalah kurungan. Metode ini, Xiao Yan bahkan sayap, juga sulit untuk terbang. Senang datang. Pada saat ini, suara Xiao Yan muncul di angkasa seperti suara langit, dan tiba-tiba, seperti hujan meteor, api jatuh secara vertikal dari atas angkasa, dan meraung ke arah Paman Lin. Trik mengukir cacing kecil. Melihat pukulan Xiao Yan seperti ini, Paman Lin mencibir, dan dengan lambaian tangannya, aura hijau berubah menjadi bintang terbang di seluruh langit, yang dengan mudah dia tolak. Formasi. Suara Xiao Yan terdengar tepat setelah serangan itu mereda. Boom! Di lapangan hijau, formasi yang sepenuhnya didominasi oleh api kuning dan api jiwa langsung membungkus Paman Lin sepenuhnya. Aura ganas yang terkandung di dalamnya, bahkan Paman Lin merasakan ledakan energi. Dingin. Oh, formasi. Seluruh tubuh terpenjara oleh formasi khusus yang terdiri dari api kuning. Paman Lin menyaksikan adegan ini, tetapi sedikit kecurigaan muncul di sudut mulutnya. Api kuning di tubuh Xiao Yan memberinya penindasan yang sangat tirani. Dengan penambahan formasi yang berpusat pada api, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan, tetapi pola formasi-formasi ini tidak mencapai sebanyak 70.000. Ada lebih dari 60.000 paling banyak, jadi untuk Paman Lin, dia secara alami tidak takut. Meskipun kamu memiliki harta yang aneh, tetapi sekarang kamu telah bertemu denganku. Aku tidak tertarik membuang terlalu banyak waktu denganmu dan memata-matai rahasia kami. Itu hanya bisa berakhir dengan kejatuhanmu. Dia tahu kelicikan Xiao Yan dari Hun. Mulut Wuji, jadi dia tidak berencana untuk melawannya lagi. Lampu hijau di tubuhnya menggeliat, seperti santo pelindung alam, berdiri di ketinggian di bawah nol. Gemetar, pohon dan tanaman merambat tiba-tiba muncul dan tumbuh, memenuhi seluruh ruang secara samar dan lengkap. Nafas kehidupan yang begitu kuat, kekuatan atribut kayu makmur. Tabrakan, dengan suara, formasi itu seperti roda gigi mekanik, membuat suara memekakkan telinga, dan kemudian berubah menjadi naga api yang menakutkan, yang menembak Paman Lin dari arah yang tak terhitung jumlahnya. Beri aku sedikit waktu. Xiao Yan bersembunyi di sudut formasi, istana spiritual di tubuhnya berfluktuasi hebat seperti lautan luas, dan piala kidus Sol Inducing di telapak tangannya tampak ditarik oleh sesuatu. Jejak kekuatan masuknya ke dalam tubuh Xiao Yan, kekuatan jiwa Xiao Yan masih berkembang. Berhentilah melakukan perjuangan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu berbakat, sayang sekali kamilah yang memprovokasi mereka. Petik 2. Di kehidupan selanjutnya, kamu harus mengenali siapa yang tidak akan pernah bisa kamu sakiti. Kali ini, nyala api Xiao Yan formasi itu setelah benar-benar dikalahkan oleh Paman Lin, dia dikelilingi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, seperti raja predator di hutan, mendekati Xiao Yan sedikit demi sedikit. Itu tidak cukup. Melihat Paman Lin semakin dekat, butiran keringat seukuran kacang polong menetes dari dahi Xiao Yan, dan kematian yang mematikan memenuhi hatinya. Xiao Yan tidak tahu fungsi dan kemanjuran spesifik dari Kidu Inducing Soul Cup, tetapi sekarang dengan berkah dari benda ini, kekuatan jiwa Xiao Yan telah melewati tahap akhir, Taisu, dalam satu gerakan, memasuki Huayuan, dan bahkan bergerak menuju Huayuan. Ledakan jangka menengah.
Lantai 4 istana spiritual dalam tubuh telah diisi oleh cangkir roh Kidu. Pada saat ini, ia sedang mengisi daya dari lantai 5. Xiao Yan tahu bahwa meskipun kekuatan jiwa yang tiba-tiba hanya sementara, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya. Kesulitan saat ini, karena kekuatan jiwa Paman Lin bahkan belum mencapai negeri dongeng. Jika kekuatan jiwanya mencapai tahap tengah, Hua Yuan, saya khawatir itu benar-benar dapat menyebabkan situasi pembunuhan satu pukulan. Mati. Melihat Xiao Yan memegang lampu aneh di telapak tangannya, mulut Paman Lin penuh dengan kegembiraan. Xiao Yan diselimuti harta karun. Jiwa, naik ke langit. Dalam sekejap, murid Xiao Yan menjadi pucat, seolah-olah dia telah mandek dalam keadaan kesurupan, dan pada saat yang sama, istana spiritual 5 lapis di tubuh Xiao Yan, seperti yang tak tertandingi, pegunungan, muncul di atas kepala Xiao Yan. Aura hidup dan mati yang tak terlukiskan menembus seluruh bidang atribut kayu. Tidak bagus. Paman Lin berjarak kurang dari 10 meter dari Xiao Yan saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan sekarat hanya untuk bertahan hidup dan menunggu kematiannya, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan begitu berani dan hati-hati sekarang karena jarak dekat positif. Setelah menerima pukulan Xiao Yan, dia tidak akan mati atau cacat. Boom! Tangisan yang sangat aneh meletus dari gunung jiwa di atas kepala Xiao Yan, dan riak energi tak terlihat tiba-tiba menyebar dengan hebat. Sabu-sabu. Untuk sementara waktu, bidang properti kayu tiba-tiba hancur, dan bahkan pohon dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di ruang itu menghilang. Sudut mulut Lin Wangsu tampaknya terkoyak oleh badai. Terluka parah. Bahkan di pupil, tatapan sekitarnya muncul, dan nafas seluruh tubuh sudah tidak teratur. Kaca. Pada saat terakhir, tepat ketika riak jiwa akan menelan Paman Lin sepenuhnya, sebuah liontin batu giok yang indah tiba-tiba hancur di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat bagus menyapu tubuh yang hancur itu, mengelilinginya, melawan tangan Xiao Yan, serangan jiwa. Salah perhitungan. Napas Xiao Yan terengah-engah saat ini. Melihat adegan ini, dia segera menggelengkan kepalanya, dan kemudian tubuhnya menggeliat dan langsung melarikan diri. Binatang kecil, raja ini harus menguliti dan menyiksamu untuk mengorbankan lukaku. Raungan mengguncang langit. Serangan jiwa yang mengerikan. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan lorong dinding batu, dia bisa merasakan energi ganas yang terkandung di dalamnya, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Jika Paman Lin tidak memiliki liontin batu giok yang dirancang khusus untuk bertahan melawan serangan jiwa, Xiao Yan akan memiliki keyakinan yang cukup bahwa pukulan tadi sudah cukup untuk membunuhnya secara langsung. Sayang sekali. Pukulan barusan juga itu menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan pada Paman Lin, dan di masa depan orang ini akan penuh energi. Seseorang, cari aku. Binatang kecil ini tidak memiliki kekuatan, dan tubuhnya terluka parah. Dia pasti masih berada di istana bawah tanah. Dinding batu meraung, dan puluhan penjaga muncul sebagai tanggapan. Pada saat ini, kewaspadaan dan patroli seluruh istana bawah tanah menjadi lebih parah, dan Xiao Yan, yang terluka parah, jelas telah mencapai titik di mana lampu padam. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari istana bawah tanah dan memberitahu sang putri tentang konspirasi dan ambisi Lin Fengya, DKK. Tepat ketika Xiao Yan pergi jauh ke dalam sarang harimau, ada tempat lain. Aneh, mengapa jejak jiwa pada Tuan Xiao Yan tidak dapat dihubungkan? Di kota langit yang mendalam di pegunungan langit yang mendalam, di sebuah penginapan yang sangat dekat dengan istana kekaisaran, Lin Hao membuka jendela dan melihat ke istana kekaisaran tidak jauh. Halaman, gumam. Sejak keduanya bertindak secara terpisah, mereka meninggalkan kekuatan jiwa masing-masing untuk digunakan untuk menyampaikan berita, tetapi sekarang Lin Hao mencoba menghubungi Xiao Yan, tetapi tidak ada berita, ditambah banyak kekhawatiran Lin Hao, mengerutkan kening untuk sementara waktu. Aku tidak bisa menunggu seperti ini lebih lama lagi. Masalah ini harus dilaporkan kepada sang putri. Berdiri di tepi penginapan, melihat ke kompleks istana yang sunyi, tubuh Lin Hao menghilang dan langsung pergi ke base camp mereka. Hal itu harus diberitahukan sesegera mungkin putri, dan karena keduanya terpisah, Lin Hao merasa tidak nyaman, takut sesuatu yang besar akan terjadi. Istana bawah tanah ini mungkin ribuan meter di bawah kota Tianshuan, dan ada kurungan yang sangat kejam di dinding batu di sekitarnya. Bahkan jika saya menggunakan api-api suci sebagai titik ledakan, saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Jatuh.
Xiao Yan terus menghindari pengejaran orang kuat di sekitarnya, tetapi kekuatan jiwa dari tubuh ini seperti mata air yang terkuras, dan aura dalam tubuh bahkan lebih lamban. Pertarungan abadi bintang 5 biasa sudah cukup untuk melenyapkan Xiao Yan. Pergi ke sini dan lihatlah. Ada terlalu banyak lorong, dan saya tidak tahu mengapa pria besar di atas sangat marah. Sejumlah penjaga patroli yang kuat terus berpatroli, tetapi mereka tidak menemukan Xiao Yan. Bagaimanapun, istana bawah tanah di sini, kecuali kamar tidur Pangeran Lin Fengya yang sebenarnya, hampir sepadat sarang lebah. Bahkan Lin Fengya sendiri tidak tahu banyak tentang itu. Ini juga memungkinkan Xiao Yan untuk terus-menerus menghindari pengejaran. Di istana bawah tanah, di kamar tidur Pangeran, sebuah rumah mewah yang sepenuhnya diaspal dengan batu bulat muncul di sini. Pada saat ini, 5 orang berdiri di rumah satu demi satu. Pemimpin kelimanya adalah Lin Fengya yang sedang duduk di kursi roda. Pada saat ini, dia menatap 4 pria di depannya dengan mata dingin, wajahnya penuh kebencian, dan gelombang kemarahan yang terkubur di dalam hatinya. 4 dewa pertempuran bintang 7 mengepung limbah abadi pertempuran bintang 5, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak dapat melarikan diri dari kematian. Tetapi faktanya tepat di depannya, Xiao Yan benar-benar melarikan diri dari tangan 4 orang kuat. Melarikan diri, seorang pejuang abadi bintang 5 melarikan diri dari tangan 4 dewa pertempuran bintang 7, dan keberanian ini saja dapat menyebabkan banyak orang menghela nafas. Pangeran, lupakan saja, kita tidak bisa menyalahkan kita untuk ini. Lagi pula, orang itu sangat licik. Pada saat terakhir, dia menyerang 4 mayat naga dengan seluruh kekuatannya. Untuk melindungi mayat naga, ketiganya dari kita harus mengirim Paman Lin untuk melacak mereka. Sol Wuji mencibir dan minta diri. Melihat ini, Paman Lin, yang berada di sampingnya, melemparkan jejak rasa terima kasih kepada Hun Wuji di bawah jubah hitam. Masih ada beberapa hari sebelum langkah terakhir akan diambil. Setelah acara selesai, dunia ini akan merangkak di bawah kaki kita, tetapi saya harus mengingatkan Anda sekali lagi bahwa kita sekarang adalah ikan di atas kapal, dan aku tidak ingin salah satu dari mereka memilikinya. Kerusakan kolektif terjadi. Paman Lin, urusan Xiao Yan diserahkan padamu. Bahkan jika kamu tidak dapat menangkapnya, kamu tidak boleh membiarkan dia meninggalkan istana bawah tanah. Itu dia, Lin Fengya berpikir sejenak, segera mendengus. Ya, mereka berempat turun setelah mendengar kata-kata itu. Ini adalah pelacakan napas orang itu, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah baru saja meninggalkan istana, Sol Wuji diam-diam mengikuti Paman Lin, dan kemudian gumpalan kekosongan kekuatan jiwa muncul di telapak tangannya. Ini adalah jejak kekuatan jiwa Xiao Yan yang lemah, dan saya tidak tahu bagaimana Sol Wuji mengumpulkannya, tetapi dengan benda ini, memang mungkin untuk menemukan Xiao Yan. Terima kasih banyak. Paman Lin mendengar kata-kata itu, matanya menatap Venus, dan dia tertawa. Dengan benda ini, dia dapat menemukan Xiao Yan di sarang besar istana bawah tanah, dan kemudian dia bisa malu. Tidak, terima kasih, semua orang adalah sekutu. Jiwa Wuji dengan muram menjatuhkan kalimat dengan makna yang dalam, dan segera bersembunyi di kegelapan. Apakah kamu sekutu? Aneh bahwa pangeran mengatakan bahwa kamu harus waspada terhadap orang-orang Ola jiwa ini. Paman Lin menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi kekuatan jiwa samar Xiao Yan di tangannya perlahan-lahan merasakan posisi Xiao Yan mendekatinya. Susu, dasar idiot, aula jiwa tertinggi kami mengumpulkan kekuatan iman, meskipun saya tidak dapat menggunakannya, tetapi saya dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang hilang dari sejumlah besar manusia yang mati setelah pertempuran. Adegan besar semacam itu adalah ekstasi, jumlah jiwa kekuatan juga sangat membantuku. Paman Lin, hanya, idiot tanpa kekuatan, Xiao Yan tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga beberapa kekuatan sang putri, begitu saja. Biarkan kamu mencobanya, jadi disebut kekuatan bintang pada sang putri, tirani macam apa itu? Susu, Hun Wuji, yang menyembunyikan kegelapan, mencibir, tentang aura yang merekam napas samar Xiao Yan barusan, bagaimana dengan dia? Tidak mudah untuk mengumpulkan, tetapi dibandingkan dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, itu hanyalah setetes di ember. Apa yang terjadi? Xiao Yan berjalan bolak-balik, dan luka-lukanya hampir tidak stabil, tetapi dia pasti tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang singkat. Saat ini, dia hanya merasa bahwa istana bawah tanah bergetar, dan itu sepertinya ada makhluk tirani yang menyerangnya. Paman Lin,
Xiao Yan tiba-tiba kehilangan suaranya ketika dia melihat sosok yang agung dan agung duduk diam di kehampaan di depannya ketika dia berjalan keluar dari lorong dinding batu. Bajingan kecil, kali ini, aku akan melihat kemana kamu pergi. Kali ini, bidang properti kayu Paman Lin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan depresi yang bermartabat membuat Xiao Yan terengah-engah. Jelas, pukulan sebelumnya benar-benar memprovokasi. Paman Lin yang marah, dan sekarang dia bertemu Didu, dia secara alami akan habis-habisan. Rubah tua ini, pada saat ini, tubuh Xiao Yan meledak kagum, dan dia berdiri dengan bangga di angkasa seolah-olah dia sedang sekarat. Alam kayu, telapak dimensi muteng. Melihat Xiao Yan tidak punya tempat untuk pergi, Paman Lin mencibir, dan aura hijau yang menyilaukan di sekujur tubuhnya berkumpul ke arah telapak tangannya, dan ada banyak pembawa nafas subur di alam. Ledakan yang tak terlukiskan, energi nafas yang memusnahkan berubah menjadi pohon palem hijau kayu dan meraung ke arah Xiao Yan. Weng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan hendak keluar semua, kekosongan di belakang Xiao Yan bergetar tak terkendali, dan segera seluruh bidang yang dipenuhi energi hijau tiba-tiba benar-benar ditelan oleh kekosongan di belakang Xiao Yan. Untuk sesaat, bidang khusus yang seterang dan seluas langit berbintang menyebar dari belakang Xiao Yan. Kekuatan semacam itu seperti lautan bintang, gelap dan dingin dan penuh misteri tanpa akhir, yang membuatnya terlihat sangat tinggi, bahkan dengan kekuatan Paman Lin di tahap akhir dari 7 bintang abadi yang berjuang, itu seperti kecil seperti bintang di hadapannya. Lin Yunsu, melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, pupil mata Paman Lin mengecil, lalu meraung. Hancur, kemarahan centil terdengar seperti seorang dewi yang menjelajahi 9 langit dan dijatuhi hukuman mati. Tiba-tiba, langit berbintang yang dalam bergoyang dengan lembut, bintang yang tak terhitung menjulang, dan serangan Paman Lin langsung ditelan olehnya. Ayo pergi, sesuka hati, serangan Paman Lin terhapus, dan suara centil muncul, dan bintang-bintang di langit berubah menjadi tangan ramping, yang mendorong Xiao Yan ke dalam kehampaan, menutupnya, dan menghilang di sini. Lin Yunsu, Xiao Yan, melihat pemandangan ini, pupil mata Paman Lin dipenuhi dengan tatapan marah, mengaum seperti monster gila. Raungan bergema untuk waktu yang lama, tetapi hanya Paman Lin, dan mata-mata akhirnya berakhir, dan langkah selanjutnya adalah pemilihan yang paling penting. Di benua bintang ini, saya khawatir karena pemilihan ini, arti sebenarnya dari mengubah langit. Apakah kamu baik-baik saja? Kekosongan bintang berkembang dan menutup, dan dalam waktu singkat, itu muncul di lautan bunga di pegunungan Tianyuan. Tidak apa-apa, melihat postur mulia Putri Lin Yunsu di depannya, tapi pipinya memutih, Xiao Yan khawatir. Misteri kekuatan bintang memang di luar imajinasi Xiao Yan, tetapi metode yang baru saja digunakan untuk menjangkau seluruh ruang juga telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi sang putri, yang belum sepenuhnya memahami kekuatan bintang-bintang. Kamu istirahat dulu, Lin Yunsu sedikit mengernyit, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi mental terbaiknya agar tidak ditemukan oleh Xiao Yan, tetapi bahkan jika dia mempertahankannya, dia masih tidak bisa lepas dari persepsi jiwa Xiao Yan. Harus dilakukan sesegera mungkin, pikirkan tentang tindakan pencegahan. Mendengar ini, Xiao Yan mengabaikan banyak bekas luka di tubuhnya, dan berkata dengan tatapan yang luar biasa dalam. Tuan Xiao Yan, Anda sekarang dipenuhi bekas luka, jadi Anda harus beristirahat dulu. Jisuan, Lin Hao dan yang lainnya juga buru-buru berkata. Lin Fengya diam-diam membangun istana bawah tanah di bawah Sky Profound City-nya. Petik 2. Istana bawah tanah seperti sarang lebah, dan saya cukup beruntung untuk menyelinap ke dalamnya. Saya pikir penyakit kaisar harus berhubungan dengan binatang ini. Petik 2. Di inti istana bawah tanah, di area yang disegel oleh pesona khusus, ada peti mati kunci 4 naga, dan jiwa kaisar disegel di peti mati. Xiao Yan menatap tajam pada Yang Mulia, dan berbicara kata demi kata. Bang bang bang, suara Xiao Yan seperti guntur yang menghancurkan langit, dan tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Pada saat yang sama, ketika suara Xiao Yan baru saja jatuh, di lautan bunga ini, seluruh tubuh Putri Yang Mulia terguncang, ditutupi dengan bintang-bintang, dan kegelapan lautan bintang sedingin es. Kekuatan tiba-tiba tersapu. Binatang buas ini dengan wajah manusia dan hati binatang. Lin Yunsu marah, kekuatan bintang-bintang di sekitarnya seperti eksekutor, tidak ada yang bisa menandingi. Putri, tenang, masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Di sisi lain,
Mata lelaki tua Lin Xia bersinar terang, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Peti 4 kunci naga, ada apa? Melihat murid dari 4 orang yang hadir menjadi aneh karena 4 naganya sendiri yang mengunci peti mati, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Four Dragon Lock Coffin, ini adalah formasi kuno yang dikumpulkan secara khusus oleh keluarga kerajaan. Dalam catatan, tidak ada yang pernah mengetahui kekuatan spesifiknya, dan tidak ada yang bisa menggunakannya, jadi itu selalu ada di dunia. Perbendaharaan keluarga kerajaan tak berdaya ketika wabah merajalela 100 tahun yang lalu, perbendaharaan berlumuran darah dan banyak hal hilang. Ini adalah salah satunya. Petik 2. Dalam hal nilai, itu cukup untuk peringkat di antara 3 teratas di kerajaan perbendaharaan, dan pendahulunya adalah seorang pria yang kuat. Itu disempurnakan dari 4 mayat naga, dan dikatakan sebagai keterampilan bertarung segel yang represif. Mata Lin Xia menyipit saat dia berbicara, tampaknya bahkan dia tidak berdaya. Ini merepotkan. Jisuan dan Lin Hao terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jisuan, bawa Tuan Xiao Yan turun untuk beristirahat. Lin Hao, kumpulkan semua eksekutif tingkat tinggi dan mulai pertemuan dengan standar tertinggi. Mata Lin Yunsu menyentuh ringan, dan dia berkata dengan lembut, tanpa makna yang dalam. Ya, Jisuan mengangguk. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Xiao Yan meninggalkan kalimat ringan dan segera pergi dari sini. Putri, Lin Fengya dan Lin Feng adalah 2 musuh yang tangguh. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang kekuatan bintang-bintang. Lin Xia bertanya tiba-tiba saat beberapa orang menghilang. Saya telah menguasai 50%, tapi, itu sudah cukup. Lin Yunsu menunjukkan senyum langka saat ini, alisnya seperti lubang hitam, sangat dalam, tetapi untuk seberapa banyak yang telah dia kuasai, saya khawatir hanya dirinya tahu. Itulah kekuatan bintang-bintang besar, yang sangat misterius bagi orang biasa, tetapi Lin Xia sangat senang karenanya. Untuk sementara waktu, seluruh lautan bunga juga menjadi sibuk. Pertemuan tingkat tinggi akan merumuskan rencana akhir untuk Lin Fengya dan Lin Feng. Dalam beberapa hari, mereka akan pergi ke Wangcheng bersama untuk pemilihan akhir. Bukan itu maksud sang putri. Jisuan buru-buru menjelaskan kepada Xiao Yan di sepanjang jalan, karena takut Xiao Yan akan salah paham. Katakan saja, rencana apa yang dimiliki yang mulia? Xiao Yan berkata dengan ringan. Baru saja, banyak pertemuan tingkat tinggi mereka secara langsung mengecualikannya. Meskipun dia terluka parah, Xiao Yan juga memperhatikan niat lain dari sang putri, dan segera kehilangan keterikatannya. Ini adalah jiwa Yimu. Jisuan menyeringai ketika dia berbicara. Najie menggeliat, dan sebuah kotak giok yang indah muncul di tangannya. Itu adalah kotak batu giok putih murni. Bagian dalam kotak itu tertutup, dan tidak ada jejak yang bisa dilihat dari dunia luar. Namun, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam kotak batu giok itu, disertai dengan gelombang tak kasat mata, di atas kotak penindasan. Ini, Xiao Yan ragu-ragu. Ini adalah kunci alasan mengapa atribut kayu keluarga kerajaan berbeda dari orang biasa. Sang putri sudah tahu tentang fakta bahwa Tuan Xiao Yan membantu Laut Iblis. Ini hadiah. Sementara itu, telapak tangan-tangan gemetar, dan 2 gulungan kulit domba muncul bersamaan. Apa maksudmu Tuan Putri? Melihat ini, hati Xiao Yan pun menjadi panas. Awalnya, perjalanan ke benua Tianxing ini adalah untuk api abadi. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan atribut kayu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda di masa depan. Dalam beberapa hari, 3 pemilih akan memasuki kota raja bersama-sama. Pada saat itu, jika kekuatannya melebihi dosian bintang 6, mereka tidak akan bisa masuk, jadi sang putri ingin membiarkan orang dewasa mengawalmu. Jisuan berbisik, sekarang orang-orang panik, mereka tidak ada yang percaya. Hanya orang luar seperti Xiao Yan yang benar-benar bisa mempercayainya. Oke, aku akan mengambilnya. Xiao Yan tersenyum tulus setelah mendengar ini. Sang putri telah menguasai beberapa kekuatan bintang, yang cukup untuk menangani banyak keadaan darurat, tetapi sang putri merasa bahwa variabel terbesar dalam pemilihan ini adalah Tuan Xiao Yan. Di akhir kalimat, Jisuan Zaidu berkata sambil tersenyum, kalimat ini adalah sang putri membiarkan dirinya memberikannya kepada Xiao Yan apa adanya, meskipun Jisuan tidak tahu niat sang putri, dia masih mengikutinya. Mereka berdua sedang mengobrol, dan kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing.
Xiao Yan juga kurang lebih memahami pikiran sang putri. Jiwa Yimu, keterampilan bertarung atribut kayu di puncak Ordo Suci kedua, tampaknya sang putri juga mencium bau napas yang berbahaya. Kali ini, lihat aku. Tepat setelah memasuki rumahnya sendiri, Xiao Yan melayangkan 3 benda langsung ke udara dan meletakkan penghalang jiwa. Meskipun waktunya singkat, beberapa hari sudah cukup. Bagaimanapun juga, Xiao Yan sekarang Fen Jue dan tingkat tirani kekuatan jiwa tidak seperti dulu. Untuk beberapa saat, napas Xiao Yan terus pulih, dan bahkan langsung menelan jiwa Yimu. Pada saat yang sama, inti pertempuran atribut kayu di tubuh Xiao Yan juga mengalami berbagai transformasi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menginjakkan kaki di atribut kedua dengan bantuan sang putri, dan menjadi orang yang mengendalikan atribut ganda api dan kayu, tetapi seiring berjalannya waktu, seluruh benua Tianxing menjadi bergolak. Saat hari pemilihan mendekat, orang-orang di lusinan pegunungan di seluruh kota Skistar panik. Mereka tahu bahwa 3 hari sebelum hari pemilihan, ketiga pemilih akan dipanggil ke kota kerajaan untuk peninjauan yang paling ketat. Ini untuk melindungi 3 pemilih, dan itu juga merupakan kontes antara 3 pemilih. Setelah 3 hari, pemilihan yang paling adil akan diadakan di kota kerajaan, dan seorang raja baru akan dipilih pada waktu itu. Seiring waktu berlalu, itu adalah malam hari keempat sebelum pemilihan. Bagaimana kabar Xiao Yan? Di kamar kerja sang putri, Lin Yunsu duduk langsing di depan meja rias, memandangi sosok seperti porselen di cermin, dipenuhi dengan kekhawatiran, dan berbisik kepada seorang pria tampan di belakangnya. Masih dalam retret, Jisuan dengan hormat berdiri di belakangnya, dan berkata tanpa daya, karena sang putri meminta dirinya sendiri untuk memberinya jiwa Yimu dan harta lainnya, dia telah mundur, dan tidak pernah keluar darinya. Pada saat ini, dia seperti pengawal paling setia, melindungi sang putri, matanya sedikit diturunkan, tidak ada pelanggaran, hanya kerendahan hati dan rasa hormat yang tak terhitung jumlahnya. Di kamar kerja, Lin Xia menyembunyikan wajahnya dalam cahaya redup, dan menjaganya saat mengantuk dalam kegelapan. Begitu ada gangguan di kamar kerja putri, dia akan ditemukan olehnya, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa lepas dari deteksinya. Ah, 2 anak pekerja keras ini. Lin Xia, yang bersembunyi dalam kegelapan, berkata pada dirinya sendiri, melihat ekspresi tegas dari keduanya di depannya. Sejak kembalinya sang putri, Lin Xia selalu menjadi pahlawan terbesar dalam mendukung sang putri secara diam-diam, dan Jisuan juga ditugaskan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari sang putri sejak saat itu. Sudah beberapa kali Jisuan lahir, dan mati untuk kekuatan sang putri untuk tenang, dan Lin Xia tentu saja berharap mereka setia sayangnya, hal-hal menjadi bumerang sekarang, dan hanya ada harapan ketika debu mereda. Situasi ini telah melebihi harapan saya. Saya khawatir kali ini saya hanya bisa mengandalkan dia. Pada saat ini, mata Putri Liu Mei berkedip dan dia berkata, Lin Yunsu dan Jisuan telah memutuskan secara pribadi seumur hidup, tetapi dalam situasi ini, cinta putra dan putri mereka telah lama dikesampingkan. Jika pemilihan gagal, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Kembali, berangkat ke Wangcheng besok, Tuan Xiao Yan harus bangun besok. Untuk beberapa alasan, Lin Yunsu berkata dengan lembut, seolah-olah ada bintang dan lautan di alisnya, dan dia dapat mendeteksi beberapa hal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Yah, kali ini, kita akan menang. Jisuan tersenyum santai, juga mengetahui makna mendalam sang putri, dan diam-diam melangkah mundur. Setelah menunggu begitu lama, dia tidak peduli dengan waktu kecil ini. Nak, sebenarnya, kamu tidak perlu membawa begitu banyak. Lin Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat penampilan pasangan di depannya. Kita akan memenangkan pertempuran terakhir. Begitu suara itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Adapun rumah Xiao Yan, masih ada penghalang jiwa yang menyilaukan menembus udara. Tingkat kekuatan jiwa ini sebanding dengan pertahanan manusia abadi yang bertarung dengan bintang 7, dan itu menakutkan. Malam berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata itu adalah hari berikutnya. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar, dan matahari pagi serasi seperti burung phoenix. Putri, dia, pada saat ini, di lautan bunga, lusinan pejabat tingkat tinggi yang menunggu dalam pertempuran muncul satu demi satu. Kerumunan menggelengkan kepala. Meskipun identitas Xiao Yan mahal sebagai pemilik domain api tak berujung dari benua Xuanling,
mereka secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan dan prestisenya tidak cukup untuk memprovokasi balok besar, dan mereka tidak tahu mengapa mereka selalu memikirkannya, putri. Ayo pergi. Lin Yunsu, yang berdiri di ujung lautan bunga, sedikit mengernyit pada retret Xiaoyan. Yuko membuka mulutnya dengan ringan, dan suaranya menyebar seperti ledakan bintang, memenuhi lautan yang tak terhitung jumlahnya, bunga dengan keharuman yang megah. Apakah kamu tidak terlambat? Tepat ketika semua orang menggelengkan kepala dan berbalik, ketika mereka akan melangkah ke lorong langit berbintang ke kota raja, suara angin yang kencang terdengar dan seorang pria berbaju hitam tipis muncul di udara. Ayo pergi. Lin Yunsu tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama. Sosoknya bergetar, dan pria berbaju hitam, Jisuan dan tiga, langsung menghilang ke lorong langit berbintang dan menuju ke kota raja. Lintasan langit berbintang adalah metode unik bagi sang putri, yang dapat memastikan keselamatan mereka. Lagi pula, dalam periode yang luar biasa ini, jika Anda melewati lintasan ruang angkasa biasa, saya khawatir itu akan mengarah pada pembunuhan dua pemilih lainnya. Tuan Lin Xia, melihat adegan ini, beberapa eksekutif tingkat tinggi di belakangnya berbicara sebentar. Jelas, langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Xiaoyan ini tidak boleh diremehkan. Lin Xia menyipitkan mata sedikit dan melihat ke arah kekosongan yang baru saja muncul dari Xiaoyan. Dalam pandangan itu, dia sepertinya mencium sedikit bahaya dari Xiaoyan. Kumpulkan semua prajurit dan kuda kita untuk mengelilingi kota raja. Aku harus maju dan melihat para bintang 7 yang bertarung abadi. Kalian semua tetap di sini dan kalian akan bahagia jika berhasil. Jika pemilihan gagal, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Lin Xia mengubah keadaan tidak wajarnya sebelumnya dan berkata dengan tegas. Jangan pernah mati. Raungan muncul. Ayo pergi. Suara itu baru saja jatuh, dan perang besar akan segera dimulai. King City, duduk di puncak pegunungan paling subur dan terbesar di kota Tianxing. Pegunungan Tianyuan. Pegunungan Tianyuan adalah yang paling megah dan salah satu pembuluh darah spiritual yang paling megah di seluruh benua Tianxing. Seluruh pegunungan terbelah menjadi dua oleh jurang dengan kedalaman 10.000 kaki. Kelahiran retakan ini adalah pertempuran antara kaisar generasi pertama keluarga kerajaan keluarga Lin dan pelaku kejahatan, dan akhirnya pelaku kejahatan musnah sehingga menetapkan status keluarga kerajaan keluarga Lin. Ada banyak hal aneh yang tersebar di bawah jurang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah jurang, apa yang ada di sana, bahkan jika ada banyak orang yang terpesona olehnya, mereka tidak menemukan apapun. Pegunungan Tianyuan terbagi menjadi dua bagian, di puncaknya terdapat jembatan spar yang seluruhnya dilapisi emas dan batu melintasi dua tebing, yang menghubungkan bagian kiri dan kanan. Di sebelah kiri adalah keluarga kerajaan bawahan, setia kepada kaisar, kumpulan tentara elit yang berdedikasi untuk mendengarkan pengiriman kaisar, dan juga pemberi banyak perintah kaisar, sedangkan di sebelah kanan adalah istana Kaisar Lin, kota raja. Kota kerajaan dan istana independen. Umumnya, beberapa hal yang sangat penting di benua bintang akan diadakan di kota raja untuk didiskusikan dengan banyak kekuatan. Adapun istana, itu bertentangan dengan kota raja dan hanya merupakan habitat kaisar. Pada saat ini, ada kekosongan di sekitar pegunungan Tianyuan, dan napas tak jelas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bahkan jauh dari pegunungan, para penjaga yang telah menunggu lama diam-diam merangkak. Pada saat yang sama, 3 pemilih juga menuju istana Kaisar Pegunungan Tianyuan. Kaisar pernah menetapkan bahwa orang-orang dari keluarga kerajaan yang masuk ke kota kerajaan hanya dapat membawa 1 penjaga dan 1 pembantu rumah tangga, dan kekuatan mereka tidak dapat melebihi kesempurnaan Dousian bintang 6. Situasi pertarungan ketiga partai ini semakin sengit. Dalam pemilu kali ini siapa yang menang dan siapa yang kalah benar-benar bergejolak dan membingungkan. Pegunungan Tianyuan, di pegunungan di bagian kiri jurang Wanzang. Mosou, Kaisar memiliki perintah untuk secara ketat menggeledah 3 pemilih, dan melarang mereka membawa beberapa barang yang merusak. Jangan biarkan keraguan pergi, sehingga mereka dapat menyeberangi jembatan emas. Tunggu di tengah. Pada saat ini, di istana yang megah, sosok yang dikelilingi oleh bayangan hitam muncul di aula. Napas bayangan itu selemah cahaya hitam yang tidak mencolok di malam yang gelap, tetapi napasnya sangat tajam dan hormat. Dia berkata kepada pria parubaya yang terlihat sangat kaya dan mulia di hadapannya. Yuan Wei, hanya ada lusinan pasukan elit yang diam-diam dilatih oleh Kaisar,
tetapi kekuatan mereka ada di jajaran Dewa Pertempuran Bintang 6. Lin Mo mengangguk ringan, dan kemudian kakinya dengan cepat menggeliat, berjalan menuju kaki gunung. Lin Mo, adik Kaisar, bertanggung jawab atas semua urusan setengah dari pegunungan ini. Pada saat ini, 3 pemilih telah datang ke kaki pegunungan Tianyuan satu demi satu. Mereka hanya perlu menunggu Lin bimbingan Mo untuk pergi ke kota raja. Bagaimanapun, di bawah pegunungan, kekuatan para dewa perkasa dan penuh dengan paksaan tanpa akhir. Jika tidak ada penerimaan, saya khawatir banyak waktu akan terbuang sia-sia. Adapun puncak pegunungan, menghubungkan puncak kiri dan kanan setengah pegunungan, jembatan emas yang membentang di jurang, hanya Lin Mo yang memiliki sarana untuk membukanya. Pada saat ini, di kaki pegunungan Tianyuan, Lin Yunsu dan rombongannya datang ke sini lebih dulu. Apakah ini yang disebut benua Tianyuan? Saluran langit berbintang ditutup seketika, dan sosok Xiaoyan dan ketiganya muncul di bagian bawah pegunungan. Xiaoyan mengikuti dan perlahan ragu-ragu, tetapi sekarang Xiaoyan ingin sembunyikan auranya. Jubah hitam telah ditambahkan ke tubuh, dan selain itu, atribut kayu telah sepenuhnya dikuasai. Saya khawatir sangat sedikit orang yang dapat mengenalinya. Hei, Tuan Xiaoyan, sisi kiri dan kanan pegunungan Tianyuan berbeda. Kiri adalah pengawal pribadi Kaisar, dipimpin oleh Tuan Lin Mo, dan beberapa pengikut-pengikut kiri, dan kanan adalah kota raja, yang merupakan istana tempat tinggal Kaisar. Perjalanan kita adalah melewati pegunungan di sebelah kiri, mencapai puncak dan menyeberangi jembatan emas untuk memasuki kota kerajaan dengan lancar. Kaisar dan banyak tetua akan merumuskan raja baru bersama-sama. Jisuan tersenyum padanya, tapi masih ada sedikit tekanan di hatinya, yang jelas sangat mengkhawatirkan keselamatan perjalanan ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi ayah saya. Sejak dia berkunjung beberapa tahun yang lalu, dia telah keluar dari rumah, dan tidak ada yang melihatnya. Pada saat ini, Lin Yunsu mengangkat matanya yang indah, memandang di pegunungan yang megah, dan bergumam. Awalnya, dia hanya seorang streamer wanita pertama kali dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, tetapi Jisuan dan banyak kekuatan di belakangnya sudah menjadi sasaran 2 pemilih lainnya. Jika dia tidak berdiri, aku takut mereka. Ada satu tempat yang paling penting. Ketika dia pertama kali mengunjungi dokter, rasa sakit yang Kaisar merasa ragu untuk berbicara sangat menyakitinya. Semua hal ini membuat putri yang sebelumnya riang sepenuhnya bertekad untuk bersaing untuk menjadi yang teratas. Tabrakan, sebuah suara serak muncul dari bayangan pohon, dan beberapa sosok muncul bersamaan. Saudari Wang datang sangat awal. Dalam sekejap, seringai dengan suara galak dan menyesakkan datang dari bawah naungan pohon. Lin Feng berpakaian biru, dan napasnya sangat kuat. Kedua sosok itu mengelilinginya satu demi satu. Apakah ini putri Lin Yunsu? Hanya terlihat seperti ini, hanya seorang gadis kecil. Untuk sementara, 2 sosok di sampingnya melirik sang putri bersama-sama, dan sosok yang berjalan di depan segera berkata dengan nada menghina. Apakah 2 bintang 6 abadi yang bertarung sudah lengkap? Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menjaga sang putri dalam jarak beberapa meter. Orang yang datang adalah Lin Feng. Di sampingnya, ada 2 pria parubaya berpakaian putih. Satu berjalan di depannya dengan senyum menghina, dan yang lainnya mengikuti Lin Feng dan terus mengawasinya. Di bawah tatapan ini, Xiaoyan merasa aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Sepertinya aku tidak bisa melihat melalui nafas anak ini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, penjaga di samping Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kekuatan 6 bintang pertarungan abadi yang sempurna sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara generasi muda di seluruh benua bintang langit, tapi sekarang dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Xiaoyan, seolah-olah ada lapisan kabut di tubuh Xiaoyan yang telah menutupi penjelajahannya. Terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Jisuan melambaikan tangannya dan berkata setelah menerima isyarat sang putri. Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa mengganggu percakapan antara para pangeran? Melihat pembukaan Jisuan, pria di depan Lin Feng mendengus dingin, tanpa ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, disertai dengan suara langka, aura hijau, dan kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya mungkin cukup untuk melukai immortal pertarungan bintang 6 sejati. Berderak, ini adalah pegunungan Tianyuan. Jika kamu begitu ceroboh, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Tepat ketika Jisuan terkejut dan hendak memulai pertahanan,
suara hantu dan menakutkan muncul, telapak tangannya, sentuhan energi hijau juga muncul, dan bahkan serangan orang ini dengan mudah dihentikan olehnya, dan dia menjentikkannya menjadi debu. Penghancuran langsung pada atribut kayu. Petik 2. Petik 2. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Feng juga menjadi serius. Jika dia dapat dengan mudah menghentikan serangan Douxian bintang 6 dari pembangkit tenaga listrik yang lengkap, kekuatannya mungkin setidaknya Douxian bintang 7. Namun, ada batasan di sisi baiknya. Sosok berjubah hitam di samping Lin Yunsu hanya dapat memiliki 5 kepala dengan kekuatan Douxian bintang 6. Jika demikian, maka kekuatan tempurnya agak menakutkan, tetapi kapan akan ada? Menjadi tingkat kekuatan di belakang Lin Yunsu. Pada jubah hitam Xiaoyan, niat membunuh yang ganas dilepaskan tak terkendali, menatap beberapa orang. Maafkan saya karena mengambil kebebasan. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, tetapi tidak berani tinggal lama. Kembalilah. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan segera memanggilnya kembali. Itu saja, jiwa Jisuan bersuara. Jangan khawatir, ada peluang. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Puff. Setelah beberapa saat, Lin Fengnya juga muncul dari lorong luar angkasa. Di belakangnya adalah butler Tian yang berwajah lihai, dan seorang pria berjubah hitam berpakaian seperti Xiaoyan. Istana Jiwa, Xiaoyan. Xiaoyan di samping Lin Yunsu dan bayangan di samping Lin Fengnya saling memandang dengan dingin, bahkan melalui jubah hitam, mereka bisa mencium perasaan akrab di napas satu sama lain. Karena kalian semua telah tiba, ayo berangkat. Tepat ketika ketiga pihak saling memandang dengan acuh tak acuh, tawa keras jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, seekor Raja Wali Singa raksasa yang menutupi jantung dan matahari perlahan-lahan jatuh dari langit, dan pada sayap besar yang melambai, hanya ada seorang pria parubaya yang tampak lihai. Temui pemimpin penjaga. Ketiga anak kerajaan itu bersatu dan berkata kepada pria di atas Raja Wali Singa. Ayo pergi. Lin Mo tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya, 9 orang diseret ke gunung dan menuju ke puncak gunung, Jembatan Emas. Hanya saja belum ada yang menemukan bahwa pegunungan ini penuh dengan penyakit, dan jenis napas ini persis sama dengan napas istana bawah tanah Lin Fengya, tapi saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau Lin Fengya setinggi langit kemampuan. Jembatan langit adalah satu-satunya bagian yang menghubungkan kota raja. Itu berdiri di puncak gunung. Itu benar-benar diaspal dengan batu emas yang berlimpah di benua Tianxing, seperti jembatan soliter yang tergantung di jurang. Jinxi, kristal prismatik khusus, dapat sangat mengisolasi penetrasi beberapa kekuatan. Selain itu, mahal untuk diproduksi, sehingga diproduksi dengan penuh semangat oleh benua Tianxing. Aura ini tidak sepenuhnya benar. Sepanjang jalan, Xiaoyan dan 9 lainnya dibawa oleh Lin Mo dengan elang singa dan menuju ke puncak pegunungan. Meskipun mereka melihat ke bawah pada setengah gunung, jarak di sepanjang jalan, ada fluktuasi berdebar-debar, itu muncul di hati Xiaoyan. Di bawah tatapan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar, tanah di separuh pegunungan ini tampaknya dipenuhi dengan warna darah yang aneh, dan warna darah ini sulit dideteksi oleh orang biasa, bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat Xiaoyan, mereka hanya bisa mendeteksinya sedikit saja. Ini, semuanya, tolong. Setelah beberapa saat, Lin Mo membawa 9 orang itu ke puncak gunung. Di puncak pegunungan, ada sebuah paviliun indah sekitar puluhan meter, tidak jauh dari paviliun adalah jalan layang. Ini kerja keras untuk kepala hutan. Ketiga pangeran dan putri itu saling menekan dan berbisik padanya. Lin Mo memiliki status khusus, dan dalam periode khusus ini, akan sangat bagus jika dia bisa memenangkan sedikit bantuan. Aku akan memulai jalan layang untukmu, dan sisanya, kamu bisa pergi sendiri. Lin Mo berkata dengan lembut, dan tiba-tiba tangannya memancarkan lampu hijau yang agung, dan nafas kehidupan yang tak berujung meledak tiba-tiba, dan jembatan layang kemudian akan gemetar tak terkendali. Bunga es putih bulan muncul di jembatan layang. Tidak apa-apa, setelah Lin Mo menyelesaikan semua ini, dia juga berdiri diam dan tidak berbicara. Perintah Kaisar adalah untuk mencari mereka bertiga dengan hati-hati, tetapi Lin Mo tahu bahwa mereka bertiga tidak seperti dulu lagi, dan melakukan hal seperti itu sendiri tidak berguna. Ayo pergi. Melihat ini, Lin Yunsu sedikit mengangguk ke Lin Mo, dan segera mengambil jubah hitam, Xiaoyan dan Jisuan, dan melangkah ke dalamnya terlebih dahulu. Tuan, 2 orang di sekitar Lin Feng melihat ini, tetapi ekspresi mereka menegang.
Jangan terburu-buru. Alis Lin Feng berkedip, dan setelah dia melirik Lin Fengya dan tidak bergerak, dia berkata. Weng berdengung. Tepat saat dia menginjak tepi jembatan layang, tekanan besar seperti puluhan ribu kilogram tiba-tiba menghantam. Selain kejutan jurang di bawah, Xiao Yan juga merasakan tekanan besar. Sisi, untuk beberapa saat, ketika Xiao Yan menahan tekanan dan terus melangkah maju, Yu Guang melihat jurang di bawah jembatan layang, dan pola merek tersembunyi di telapak tangannya terbakar hebat. Apa yang terjadi? Apakah ini tanda dari dunia bawah kegelapan? Mungkinkah ini jalan menuju dunia bawah? Tapi ada aura jijik dari lubuk hatiku, tampaknya dunia bawah, tetapi kejahatan alien. Keluarga, Xiao Yan berpikir dengan hati-hati, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Hati-hati, tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir, Jisuan tiba-tiba berteriak, mengangkat telapak tangannya dan menariknya ke arah Xiao Yan. Tabrakan, pada saat yang sama, bunga es putih bulan di depan Xiao Yan, setelah Xiao Yan mendekat, mekar seperti kembang api yang indah. Kekuatannya tampak lemah, tetapi aura ganas yang terkandung di dalamnya luar biasa. Mencekik, dan jangan lupa bahwa dia tergantung di atas jurang saat ini. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh dan jatuh, saya takut. Huhu, terima kasih banyak. Xiao Yan juga membungkuk pada Jisuan setelah shock. Ada apa dengan tuanmu? Jisuan juga menatap Xiao Yan dengan curiga, dan mengikuti pandangannya ke jurang tak berujung di bawah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah itu, mereka bertiga terus berjalan. Hei, sejak dia menginjak jembatan layang, tubuh Putri Lin Yunsu bersinar dengan kekuatan bintang setiap saat, melindungi mereka bertiga dengan kuat. Kekuatan bintang-bintang seterang galaksi, dan tak terduga seperti lubang hitam di jurang. Apakah ini kekuatan bintang-bintang? Melihat Putri Lin Yunsu, yang tertutup bintang, para penjaga yang tinggal di sisi Lin Feng berbicara dengan lembut dan bergumam. Pembangkit tenaga sistem cahaya tahta suci sudah memiliki pemahaman unik tentang banyak kekuatan di dunia seribu besar, tetapi seperti sistem iblis yang belum pernah lahir, kekuatan bintang berumur pendek, masih penuh ketakutan dan tidak diketahui. Retak, ketika Xiao Yan dan ketiganya berjalan setengah jalan ke jalan layang, mereka tiba-tiba bergetar hebat. Ketiga sosok itu bergetar dengan cepat, dan mereka akan diseret ke dalam jurang melalui jalan layang kapan saja. Jalan menuju bintang-bintang. Pada saat ini, Lin Yunsu menunjukkan dominasinya yang kuat, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya tersapu seperti lautan bintang, dan langsung membuka jalan bintang di depan tiga di antaranya. Di jalan bintang, bintang-bintang bertitik dan sangat dalam. Ayo pergi ke Wang Cheng dulu, kata dengan santai, dan mereka bertiga memimpin untuk menyeberangi jembatan layang dan menuju ke Wang Cheng. Xiao Yan dan Jisuan saling memandang, dan segera pergi dari sini, tetapi pembangkit tenaga tahta suci di samping Lin Feng membuat Xiao Yan sedikit takut, dan pembangkit tenaga istana jiwa di samping Lin Fengnya, perjalanan ini mungkin terlalu berbahaya. Dengan kepergian 9 orang, ekspresi Lin Mo juga penuh tekad, seolah-olah dia akan melakukan hal lain, tetapi melihat penampilannya, saya khawatir itu tidak sepele. Di sisi lain, di istana, yang cukup jauh dari kota kerajaan, adalah kediaman kaisar. Di kamar tidur, ada istana indah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya penuh dengan satu karakteristik, keheningan. Inti dari kamar tidur, Istana Tianyuan. Istana Tianyuan adalah bangunan skala terbesar, megah, dan sangat ketat di antara istana. Tampaknya bagi orang biasa itu cukup untuk menyebabkan penindasan jiwa yang kuat. Ini adalah istana raja dan kediaman orang kuat. Di pinggiran Istana Tianyuan, ada roh manusia hidup, unicorn, naga dan binatang buas, semua jenis burung dan binatang aneh terukir di atasnya, dan suasana yang kaya, mulia, dan mendominasi tidak diragukan lagi terbukti. Di dalam istana, batuk bagaimana situasinya? Pada saat ini, di tempat tidur batu giok yang melengkung seperti naga di istana, seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan mata kosong terbatuk keras, menghadap orang di depan. Void berkata dengan lembut. Bahkan suara sekecil itu mengandung penindasan yang tak tertandingi, seperti sikap kaisar sejati, tetapi itu bercampur dengan rasa lemah yang kuat di luar dan kering di dalam. Kaisar, suara itu baru saja jatuh, kekosongan bergetar, dan sosok hitam juga muncul di sini. Yuan Shou, Feng Mo di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Wang,
Tiga pemilih telah datang ke kota kerajaan satu demi satu, dan banyak keluarga kerajaan tingkat tinggi juga berkumpul di kota kerajaan. Langkah terakhir akan diambil dalam 3 hari, kata Feng Mo dengan tatapan muram. Ayo, ambil baju perangku dan buka bajuku. Pada saat itu, raungan yang kuat dan mendominasi memenuhi udara. Dengan jatuhnya suara ini, suara-suara ramai dari luar istana menggeliat, dan beberapa pelayan wanita dengan penampilan luar biasa dengan cepat muncul, dengan hati-hati melihat kaisar yang sakit parah di depannya. Raja, kedua pangeran itu agresif, dengan nafasmu, kamu tidak bisa pergi. Feng Mo tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia mendengar kata-kata itu. Feng Mo, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu bahwa itu terkait dengan situasi benua bintang. Hal semacam ini harus pergi. Pertemuan Wang Cheng ini akan benar-benar terbalik. Kaisar dengan enggan berdiri, katanya lemah. Tapi, Feng Mo masih sedikit khawatir. Aku sudah memutuskan, mari kita penuhi keinginan terakhir ini selagi aku punya waktu terakhir. Setelah itu, kesibukan yang menegangkan dimulai di sini. Pada saat ini, eksekutif tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju kota raja, dan sorotan sebenarnya, dalam 3 hari, akan dibuka sepenuhnya. Wang Cheng, ini adalah tempat di mana banyak elit ditempatkan. Setiap kali ada keputusan penting yang dibuat oleh keluarga Lin di benua Tianxing, itu akan diadakan di sini lagi. Pada saat ini, di langit biru yang awalnya cerah selama ribuan mil, suara guntur rendah terus terdengar, dan awan gelap yang sangat gelap muncul dengan tenang. Di awan gelap, sentuhan depresi ekstrim membuat seluruh Tianyuan gunung menjadi gugup. Saya tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan atau buatan manusia. Singkatnya, tingkat awan gelap ini telah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Apa yang salah dengan ini? Ini, mengikuti kelainan di langit, warga sipil bawahan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Tianyuan memandangnya dengan datar dan kehilangan suara mereka. Kota raja terletak di tengah kanan pegunungan Tianyuan. Dikelilingi oleh beberapa gunung dan hutan, melindunginya seolah-olah membentuk penghalang alami. Kota raja mencakup area seluas puluhan kilometer dan terdiri dari puluhan istana megah di dalam dan di luar. Pusat kota raja adalah keluarga kerajaan. Ruang konferensi adalah tempat, 3 hari kemudian, 3 pemilih akan bersama-sama memutuskan raja baru yang sebenarnya. Di dalam kota raja, dengan kediaman 3 pemilih, tempat itu menjadi darurat militer. 3 pemilihan sepenuhnya dilindungi oleh pangeran masing-masing, dan satu-satunya sorotan nyata menunggu 3 hari kemudian. Selama 3 hari, orang-orang di sisi kiri dan kanan pegunungan Tianyuan panik, dan bahkan awan gelap di atas langit semakin menatap, seolah-olah mereka tidak dilahirkan secara alami, tetapi dikendalikan oleh manusia. Sangat disayangkan bahwa Lin Mo mencoba untuk membubarkan awan gelap beberapa kali, tetapi itu tidak membantu, jadi dia hanya bisa waspada setiap saat. Tetapi awan gelap menjadi semakin menakutkan, seolah-olah ada beberapa makhluk yang menyesakkan di dalamnya, kedalaman. Selama 3 hari, Xiao Yan dan Ji Xuan tinggal di sisi sang putri, dan bahkan sang putri sangat berhati-hati dalam makan dan bepergian, tapi untungnya tidak ada masalah. 3 hari dihabiskan dalam keadaan ketegangan yang ekstrim. Pada hari ketiga, cakrawala baru saja muncul di pagi hari, dan sorotan yang sebenarnya perlahan datang. Boom! Di atas langit, awan gelap terus menyebar, dan suara-suara yang memekakkan telinga sepertinya menandakan bencana berdarah hari ini. Pada hari pemilihan kerajaan, banyak tetua yang paling dihormati di keluarga kerajaan akan memilih. Hasil pemungutan suara adalah arti dari Raja Dewa, dan Raja baru yang sebenarnya akan lahir kembali. Pada saat itu, semuanya akan diselesaikan. Dan tetua keluarga kerajaan semacam ini adalah yang paling berwibawa, karena mereka telah terlepas dari dunia. Mereka melakukan kontak dan kontribusi kepada keluarga kerajaan ketika mereka masih muda, dan mereka secara alami memasuki perlindungan keluarga kerajaan di tahun-tahun berikutnya. Meski kecil kemungkinan ranah 3 pemilih tersebut akan dibeli oleh 3 pemilih, tentu saja kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, dan hal di atas sangat kecil. Putri, ayo pergi. Ketiga Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari kompleks istana yang dalam. Segera, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, melirik awan gelap di atas langit dengan bantuan jubah hitam, dan bergumam. Tampaknya dari awan gelap di atas langit, dia bisa mencium aura yang agak akrab, yang merupakan aura unik istana jiwa, tetapi saat ini Xiao Yan tidak bisa memikirkan buah iblis,
Istana Jiwa, dan Malaikat. Tugas mendesak sekarang adalah mengawal sang putri dengan sukses melalui hari pemilihan. Jika pemilihan berhasil, dua pangeran lainnya secara alami akan gagal sepenuhnya, tetapi tidak mungkin mereka akan berbalik melawan satu sama lain dan berubah secara langsung. Tetapi bahkan jika mereka terpilih, mereka tidak akan membiarkan sang putri bertahan, karena kekuatan bintang adalah variabel terbesar. Jadi pemilihan ini, apakah itu berhasil atau tidak, jujur saja, itu diambang kematian, tetapi karena Xiao Yan mengambil alih, dia tidak akan mundur. Yah, mereka ada di sini. Lin Yunsu tersenyum manis, dan segera dipenuhi dengan kekuatan khusus yang tak terduga, dan perlahan berjalan menuju ruang pertemuan kerajaan dengan Xiao Yan. Itulah kekuatan bintang-bintang, tampaknya sang putri saat ini, fluktuasi tubuhnya lebih kuat daripada di masa lalu. Persetan, ketiga putri baru saja berjalan, dan lusinan elit mengepung mereka. Mereka jelas adalah penjaga pribadi yang bertanggung jawab untuk melindungi sang putri. Kekuatan mereka hampir mencapai puncak dewa pertarungan bintang 6. Pada saat yang sama, dua pangeran lainnya juga meninggalkan ruang pertemuan kerajaan dengan cara yang persis sama. Ruang pertemuan kerajaan terletak di pusat kota kerajaan. Tempat ini adalah tempat penting keluarga kerajaan, karena tidak hanya semua pertemuan penting akan dimulai di sini, tetapi yang lebih penting, ada prasasti kerajaan di sini. Prasasti mencatat tak terhitung banyaknya generasi keluarga kerajaan Lin. Almarhum adalah harta yang unik dalam keluarga kerajaan. Prasasti disimpan di ruang rapat, pertama, agar semua pertemuan dan keputusan dapat didengar oleh para dewa yang telah meninggal, tidak memihak dan tegas, dan kedua, juga untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan yang telah meninggal. Di dalam ruang konferensi saat ini, interior ruang konferensi sangat indah, dan suasana indah muncul. Lapisan tangga tersembunyi dari pintu depan, sekitar 10 anak tangga, dan pemandangan di bawah adalah alun-alun besar yang dihiasi dengan batu warna khusus Supezi, altar. Di tengah altar, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tercatat di tablet batu yang berdiri di tengah, dan jejak angin yin muncul, seolah-olah setiap keputusan di sini memiliki kekuatan ilahi mereka. Di tengah tablet batu, seorang pria parubaya berdiri sedikit. Di sekitar altar, ada total 13 kursi, 3 diantaranya ditandai dengan tanda-tanda yang jelas untuk 3 pemilih, sedangkan 10 kursi sisanya, harimau dan elang digambarkan di atasnya, hewan. Ini melambangkan 10 tetua dalam keluarga kerajaan kekaisaran bintang surgawi. Harimau, serigala, elang, singa, kelinci, ular, ular sanca, cerpelai, beruang, elang. 10 orang ini semuanya mengejutkan, dan mereka termasuk di antara 7 bintang abadi yang bertarung. Selain itu, 10 posisi ini juga mewakili beberapa pasukan khusus keluarga kerajaan. Masing-masing mengendalikan pasukan rahasia. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah warisan nyata dari keluarga kerajaan, cukup untuk menunjukkan bahwa 10 orang ini, baik dalam hal gengsi atau kekuatan, sangat penting dalam keluarga kerajaan. Pada saat ini, di altar, 10 penatua telah mengambil tempat duduk mereka, dan hanya ada 3 pemilih. Pemilihan ini akan sepenuhnya dibuka. Keheningan, keheningan yang mematikan. Suara mendesing. Wang Cheng benar-benar tidak memiliki adegan besar untuk waktu yang lama, dan benar-benar membiarkan 10 tetua maju bersama. Pria yang berdiri di depan tablet batu yang bertanggung jawab untuk memimpin pertemuan ini membuka pupilnya sedikit, melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kepala Yuan Wei benar-benar bercanda. Aku menunggu tulang tua ini. Jika dia tidak keluar untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, aku khawatir keluarga kerajaan kita akan berubah. Pada saat ini, lelaki tua di atas kursi harimau meledak dengan secercah cahaya, bibirnya sedikit terbuka, dan hawa dingin sedingin es menyapu. Mencicit. Dengan suara, pintu utama ruang konferensi perlahan-lahan didorong terbuka, dan untuk sementara, 3 pemilih, ditemani oleh beberapa penjaga pribadi, turun. Oh, apakah ini gadis kecil dengan kekuatan bintang? Meskipun Lin Feng ini adalah pemimpin yang kejam, dia masih penerus yang baik. Itu masih Lin Feng ya, mengikuti kehendak Tuhan. Dengan kedatangan 3 pemilih, kemarahan di seluruh altar ruang konferensi menjadi sangat panas. Wang Cheng, di ruang pertemuan kerajaan, di atas altar. 3 pemilih memasuki kursi mereka dengan aman, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga menemani mereka dan berdiri diam di samping, seperti raksasa yang tidak bergerak. 10 tetua, 10 bintang 7 abadi yang bertarung.
Xiao Yan dan Jisuan berjubah hitam berdiri di samping sang putri. Dengan sedikit fluktuasi ini, Xiao Yan dapat menyimpulkan dari sini bahwa 10 orang ini semuanya adalah pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Karena semua orang ada di sini, maka hari pemilihan ini secara resmi akan dimulai. Melihat kehadiran orang-orang kuat, Kepala Yuan Wei melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Pemimpin Yuan, tunggu. Saat berikutnya, Lin Fengya tiba-tiba berbicara. Suara itu sangat ramah, dan orang-orang secara tidak sengaja menarik kesan yang baik. Ada apa dengan Pangeran Lin Fengya? Yuan Shou tidak terburu-buru, tetapi bertanya dengan lembut. Hari ini adalah hari pemilihan kerajaan. Mengapa ayah dan raja tidak datang secara langsung untuk acara besar seperti itu? Lin Fengya mengatakan kata demi kata, tetapi yang aneh adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil risiko, perbedaan besar jejak, tapi keluar dari mulut Lin Fengya, seperti anak polos yang sangat peduli dengan tubuh ayahnya. Pria munafik seperti itu. Melihat tindakan Lin Fengya seperti ini, Jisuan melirik dengan dingin, mata dan suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Awalnya, apa yang terjadi pada Lin Fengya belum sepenuhnya terungkap. Jisuan dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang dia. Sayangnya, setelah Xiao Yan masuk ke sarang harimau sendirian, dia melihat ambisi serigala pria ini. Pada saat ini, Jisuan secara alami ingin membunuh orang ini, potong Wan. Hei, bahkan jika itu adalah suara yang sangat kecil, itu jatuh ke telinga banyak orang kuat, dan tiba-tiba jejak penyesalan muncul di mata Yuan Shou. Orang-orang ini sepertinya punya rencana. Kekuatan jiwa Xiao Yan sangat kejam, dan perubahan kecil Yuan Shou juga diperhatikan. Kamu siapa? Pertemuan pemilihan juga merupakan sesuatu yang dapat diintervensi oleh orang biasa sepertimu. Pada saat ini, Lin Feng mencibir dengan arogan. Kemari, bawa dia turun. Tepat ketika kedua pangeran hendak marah, suara Yuan Shou jatuh, dan sosok cepat Yuan Wei membawa Jisuan turun dengan guntur. Putri, pada saat ini, Jisuan sepertinya merasakan sesuatu, menatap Lin Yunsu dengan pupil merah, kehilangan suaranya. Turun, Lin Yunsu tersenyum pelan, Jisuan juga menghilang di sini, dan altar kembali damai. Tes-tes, gadis bau ini memiliki cara yang baik. Melihat tindakan Lin Yunsu dan Yuan Shou, kedua pangeran itu saling memandang, seolah-olah mereka telah mencapai konsensus. Selanjutnya, mari kita mulai pemilihan secara resmi. Dengan akhir episode ini, pupil mata Yuan Shu yang dalam berkedip, dan kemudian gelombang panas muncul di seluruh tubuhnya, yang dengan mudah dituangkan ke tablet batu. Weng Om, begitu terkejutnya Yuan Shou, di atas lempengan batu itu, tekanan kuat langsung memenuhi udara, seperti riak energi, menyapu seluruh altar. Pemilihan dimulai. Raja-raja akan datang lagi, atas nama Kepala Wu Yuan, untuk mengorbankan sakramen pemilihan. Setelah beberapa saat, bintang-bintang terang seperti gelombang tanpa akhir, membaptis tubuh mereka. 10 tetua, masing-masing dari Anda memiliki satu suara. Tolong berikan suara Anda yang paling berharga untuk penerus Anda yang meyakinkan. Plakat kayu di depan Anda adalah suara yang sangat bagus. Raja, lihat ke bawah dan bicara. Hei, saat Yuan Shou berbicara, seluruh altar yang sunyi juga sedikit mengendur. Para lelaki tua di atas 10 kursi berjalan dengan lembut tanpa suap atau kata-kata, mereka sudah memiliki tujuan yang jelas di hati mereka. Tentu saja, mereka juga tahu sedikit banyak tentang persekongkolan Lin Feng dan Lin Fengya dengan tahta suci dan istana jiwa, tetapi mereka hanya tahu kulitnya, surat suara apapun. Ketika Xiao Yan di bawah jubah hitam mendengar ini, ekspresinya akhirnya bergerak. Langkah selanjutnya adalah bagian yang krusial, tidak peduli apakah pemilihan itu berhasil atau tidak, pertempuran sengit akan pecah, dan itu adalah langkah yang paling kritis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ringan dan menatap Yuan Shou yang berdiri di samping tablet batu, sepertinya orang ini memiliki kesempatan untuk menang dan tidak khawatir sama sekali. Raja baru yang sebenarnya akan dibentuk selanjutnya. Sepertinya peluangmu untuk sukses cukup langka. Menyaksikan 10 veteran berjalan satu demi satu, mereka terus berkeliaran, seolah-olah mereka sedang menunggu atau karena alasan lain. Setelah pemungutan suara selesai, Kes, pria tahta suci misterius di samping Lin Feng berkata sedikit. Lin Yunsu, Lin Fengya, bahkan jika kalian berdua terpilih, kali ini aku pasti akan menumbangkan tempat ini. Setelah Lin Feng mencibir, dia melipat tangannya dan menggenggam dadanya,
es tajam di sudut-sudutnya, mulutnya bahkan lebih kuat. Dia tahu bahwa Lin Fengya akan lebih cemas daripada dirinya sendiri, karena masalahnya terungkap, jadi tentu saja dia tidak cemas. Di altar, 10 orang berjalan satu demi satu, dan setelah beberapa menit, tanda-tanda kayu di tangan 10 orang menghilang bersama, dan mereka diam-diam ditempatkan di depan Yuan Shou. 4-3-3, ini sebenarnya 4-3-3. 10 suara, 3 pemilu, siapapun yang memiliki lebih dari 4 suara akan menjadi raja baru. Putri Lin Yunsu, selamat. Pada saat berikutnya, melihat hasilnya, Yuan Shou dengan lembut meletakkan token kayu di tangannya, memeriksa aura pada token kayu itu berulang kali, dan kemudian tersenyum pada posisi Lin Yunsu, tatapan yang sangat hormat. Terima kasih. Lin Yunsu mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya yang halus terkejut. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan membungkuk. Raja baru telah muncul, itu Yang Mulia Ratu Lin Yunsu. Besok, Kaisar secara pribadi akan menganugerahkan tahta untuk Yang Mulia Ratu. Setelah Sunsi, Yuan Shou mengangkat 10 plakat kayu di tangannya, dan suara bernada bergema di seluruh altar. Huhu, apakah ini berjalan dengan baik? Mendengar kata-kata Yuan Shou, Xiaoyan berjubah hitam mencium hawa dingin yang ekstrim dari 4 penjaga di samping Lin Feng dan Lin Fengya. Niat membunuh, tidak diragukan lagi. Hehe, selamat untuk Sister Wang dulu. Pada saat ini, Lin Fengya dengan lembut berdiri dari kursi roda dan mencibir. Kamu, melihat penampilan Lin Fengya seperti ini, 3 tetua yang baru saja memilih mata Lin Fengya menyipit dan kehilangan suara mereka. Bagaimana mungkin orang lumpuh bisa berjalan tegak? Pada saat ini, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Karena Wang Mei telah menjadi raja baru, maka saya meminjam sesuatu dari ratu. Saya tidak tahu apa yang diinginkan ratu. Pada saat ini, wajah Lin Fengya menunjukkan senyum hiruk-pikuk, seolah-olah seorang pria bersumpah dan merampas dirinya sendiri. Orang gila yang menyukai sesuatu. Apa? Gerakan mulia Lin Yunsu muncul, dan dia segera berkata dengan nada menghina dan nada seperti Dewi 9 surga lalat capung. Kekuatan bintang-bintangmu, dan benua bintang di bawah komandomu. Pada saat ini, suara yang sangat arogan bergema di seluruh altar seperti iblis. Untuk sementara waktu, penonton berhenti tiba-tiba, dan tidak ada suara. Lin Fengya, petik 2. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Petik 2. Kamu menghujat kehendak Tuhan, kamu mempertanyakan kerajaan, kamu mencari kematianmu sendiri. Di atas altar, salah satu dari 10 tetua, lelaki tua di kursi-kursi harimau, mendengar kata-kata itu, bangkit dengan amarah yang keras, dan penindasan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh altar. Hahaha, harimau tua, Anda menjadi tua dan kuat, tetapi menyerahkan benua Tianxing yang besar kepada seorang wanita yang lemah, bukankah itu menghancurkan fondasi negara kita selama ratusan generasi? Petik 2. Aku tidak nyaman, dan karena aku seorang pangeran, aku juga ingin melakukan bagianku untuk kekaisaran. Wajah Lin Fengya pucat, matanya menatap Lin Yunsu seperti serigala. Di hatiku. Kemana Yuan Shou pergi? Pada saat ini, Xiaoyan menemukan bahwa Yuan Shou, yang telah berdiri di samping prasasti, telah menghilang tanpa jejak. Hanya ada 10 tetua yang tersisa, tetapi Xiaoyan juga memiliki harapan. Lin Fengya ini sebenarnya berani menantang 10 tetua. Seorang veteran abadi yang bertarung dengan bintang 7, jika orang ini bukan idiot kelas 1, saya khawatir dia telah datang siap. Melihat situasi tegang ini, Xiaoyan berjubah hitam menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkata kepada sang putri. Sang putri mendengar kata-kata itu, dan aura besar dilepaskan. Omong kosong. Petik 2. Lin Fengya telah membelot. Menurut aturan klan kami, dia harus digantung. Atas nama jenderal dan tetua harimau kerajaan saya, kami akan menangkap Lin Fengya dan melakukannya. Petik 2. Jika ada orang yang egois, tangani itu sesuai dengan aturan keluarga. Hu Lao mendengus dingin, matanya terkunci pada Lin Fengya dengan erat, adapun 9 lelaki tua lainnya di sekitarnya, setelah ragu-ragu sejenak, mereka semua menunjukkan tanda-tanda melakukan sesuatu. Tanda seru petik 2. Petik 2. Biarkan aku melihat apakah kekuatan 10 tetua sama menakutkannya dengan rumor yang dikatakan. Petik 2. Bom! Suara Lin Fengya baru saja jatuh, dan aura yang sangat mencengangkan meraung dan memenuhi seluruh altar dalam sekejap. Di antara aura itu, tidak hanya ada aura atribut kayu hidup yang kuat,
tetapi bahkan aura suram yang samar. Petik 2. Kamu benar-benar berkolusi dengan istana jiwa. Hu Lao terkejut ketika dia melihat adegan Lin Fengya. Gadis kecil, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Tanpa ragu-ragu, Lin Fengya bergerak, mengangkat telapak tangannya, lingkaran cahaya hijau dan cahaya hitam berpadu sempurna dengan kekuatan yang mencekik. Tubuhnya sedikit terangkat, dia meraung langsung ke arah Lin Yunsu. Melihat ini, Xiao Yan mengambil langkah ke depan dan mengangkat telapak tangannya juga. Lampu hijau dan api muncul dari bawah jubah hitam, langsung menghadap Lin Fengya. Boom! Napas tirani yang menindas keduanya berubah menjadi riak energi yang menyebar sepenuhnya. Sangat kuat, tabrakan yang begitu sederhana menyebabkan Xiao Yan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Batu jiwa, lakukan. Dengan mendengus dingin, Lin Fengya sedikit terkejut, tetapi masih berkata kepada sosok di belakangnya. Adapun Lin Feng dan pengawalnya, serta Yuan Shou, mengambil keuntungan dari perang, mereka perlahan menghilang di sini. Silakan, tangkap dia. Pada saat ini, sosok 10 tetua meledak, mengelilingi Lin Fengya. 10 bintang 7 dewa berjuang, bahkan Lin Fengya tidak bisa melarikan diri. Gululu, kekuatan batu jiwa hanya dimiliki oleh dewa pertarungan bintang 6, tetapi ketika suara Lin Fengya jatuh, jubah hitam di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi kabut hitam. Retak, tepat ketika semua orang ragu-ragu, kabut hitam yang dibentuk oleh batu jiwa diam-diam memecahkan atap di atas altar dan mengalir ke awan gelap yang menderu di langit. Dentang, disuntikkan oleh kabut hitam batu jiwa, awan gelap itu seperti kuali ajaib yang mendidih, dan aura jahat yang berdebar-debar meresap tak terkendali. Hujan, setelah sekejap mata, tetesan air hujan hitam dengan lembut menetes dari awan gelap, disertai dengan jeritan dan kedinginan. Ini bukan hujan, itu adalah jiwa kaisar yang akan datang, dan keempat naga mengunci peti mati. Lin Fengya benar-benar orang gila. Pada saat ini, Xiao Yan juga memperhatikan sesuatu. Mengencangkan, dengan bantuan kekuatan jiwa, persepsi menembus awan gelap dan melihat hal-hal mengerikan yang tersembunyi di kedalaman. Tabrakan, di awan gelap, tetesan hujan hitam terus menetes. Saya tidak tahu apa salahnya, tetapi memang ada sesuatu yang sangat menakutkan, yang perlahan-lahan lahir dan datang. Hei, di sisi lain, Lin Fengya berhasil terjerat dengan 10 tetua dalam waktu singkat, tetapi dengan berlalunya waktu, kegagalan hanya masalah waktu. Susu, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Nikmati acara besar sebelum akhir. Lin Fengya selesai berbicara, kegilaan melintas di kedalaman matanya. Gululu, dengan suara, sosok Lin Fengya seperti genangan udara hitam, dan tiba-tiba menghilang di sini. Itu jelas merupakan metode unik istana jiwa, dan banyak tetua tidak bisa berbuat apa-apa. Binatang buas ini, setelah melihat ini, 10 tetua tidak bisa tidak berkata dengan putus asa. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, lihat. Setelah beberapa saat, mata indah Lin Yunsu sedikit berkedip, memandangi sebuah bangunan megah di awan gelap guntur dan guntur di atas langit, perlahan-lahan jatuh dari awan guntur. Lin Fengya, 4 naga mengunci peti mati. Mendengar suara sang putri, 10 tetua mengangkat kepala mereka untuk melihat, tetapi mereka melihat pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan. Orang gila ini, pada saat ini, Xiao Yan juga mengangkat kepalanya, tetapi jejak menyalahkan diri sendiri muncul. Jika dia tidak gegabah menyelinap ke istana bawah tanah Lin Fengya, saya khawatir pemilihan ini, Lin Fengya akan tidak begitu keras kepala. Pada saat ini, banyak rintik hujan hitam perlahan menetes di seluruh pegunungan Tianyuan. Pada saat yang sama, di puncak langit, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan agung berkumpul ke arahnya. Itu meraung, dan di belakang energi langit dan bumi, makhluk yang sangat besar perlahan muncul. Di awan petir, aura dingin dan tirani hidup berdampingan, dan keempat makhluk besar itu tidak bergerak seperti biasanya, dan di tengah keempat makhluk besar itu, sebuah benda hitam muncul dengan ringan. Peti mati kunci 4 naga, keterampilan bertarung segel paling kejam di benua bintang. Setelah dikunci oleh 4 naga, bahkan pertarungan abadi bintang 8 tidak dapat membebaskan diri, dan hanya dapat direduksi menjadi penjaga mayat naga. 4 mayat naga, masing-masing sepanjang 100 meter, pada tubuh seperti baja, seperti pola ilahi yang dilemparkan oleh manusia dengan darah merah cerah,
meledak dengan kecemerlangan keluarga naga eksklusif. Di atas cakar naga, tidak ada cahaya, tetapi tanduk naga berkilau, dan kekuatan pembawa yang tak ada habisnya mengandung kekuatan yang sulit disentuh manusia, yang menyedihkan. 4 naga mengunci peti mati, dan itu terletak di tengah 4 mayat naga, dan napas yang akrab mengalir ke hati semua orang. Jiwa Kaisar. Sebuah seruan tiba-tiba muncul dari mulut 10 tetua, ledakan. 4 mayat naga es yang mengejutkan berdiri di langit dengan kaget, membawa peti mati hitam yang sepenuhnya ditekan dan disegel. Mereka diam-diam jatuh dari awan petir yang menakutkan dan menggantung di langit di atas pegunungan Tianyuan. Itu seperti pendaki sejati. Kejahatan peti mati di jurang diam-diam terintegrasi dengan 4 mayat naga dan tidak bisa diguncang. Binatang buas ini, di altar, menyaksikan Lin Fengya bertindak seperti ini, 10 tetua segera terlihat sangat jelek. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas telapak tangan mereka dengan erat, dan nafas yang keras menyebar. Silakan, tidak peduli apa hari ini, itu juga untuk Kaisar bawa binatang jahat ini ke pengadilan. Saat berbicara, ada gelombang tirani di tubuh 10 orang. Tetua, tunggu, melihat 10 orang bertindak seperti ini, Putri Lin Yunsu menyela. Yang mulia, Anda masih melindungi diri sendiri dalam hal ini, waktu. Jaga dirimu, sisa waktu, tunggu aku menaklukkan pengganggu keluarga kerajaan, dan Kaisar secara alami akan memahkotaimu secara pribadi. Hu Lao jelas lebih menyukai sang putri dan tertawa. Lin Fengya memenjarakan jiwa ayahnya dan menyiksa ayahnya. Masalah ini jelas tidak sederhana, dan dengan kolusi rahasia dengan Istana Jiwa, saya pikir satu hal ini, tetapi juga menyusahkannya. Lin Yunsu sedikit mengernyit dan menatap Xiao Yan. Ini, mengikuti tatapan sang putri, semua orang memandang satu-satunya pria berjubah hitam di samping sang putri dengan sangat bingung. Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, dan Aula Jiwa juga merupakan saingan lama. Xiao Yan melepas jubah hitamnya, memperlihatkan warna aslinya. Wilayah api tak berujung. Petik 2, pasukan baru benua Xuanling. Xiao Yan melaporkan kepada keluarganya, tetapi orang-orang tua ini ragu-ragu. Mereka secara alami tahu tentang wilayah api tak berujung, tetapi masih ada celah besar bagi mereka, jadi mereka tidak mengambil hati. Sesepuh, tujuan Lin Fengya juga sangat jelas apa yang dia inginkan bukan hanya kekuatan bintang-bintang pada sang putri, tetapi juga seluruh benua Tianxing. Petik 2. Dan selain kolusi dengan Istana Jiwa, kekuatannya telah meroket, dan sekarang dia berani bertindak begitu terang-terangan, itu menunjukkan bahwa orang ini memiliki ketergantungan mutlak. Petik 2. Dan saya pikir di seluruh kota raja dan kota bintang langit, seharusnya ada beberapa orang kuat yang telah dikendalikan oleh mereka. Xiao Yan berbicara dengan lembut, suaranya datar. Bagaimana mungkin? Tepat setelah suara Xiao Yan jatuh, wajah Hu Lao sangat berubah. Cahaya dingin yang langka muncul di matanya, dan riak energi tak terlihat tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap mata, sebagian besar seluruh Tianyuan gunung diselimuti. Hu Lao, melihat tindakan Hu Lao, 9 lainnya bertanya bersama. Petik 2 Petik 2. Hu Lao tidak menanggapi, tetapi terus meningkatkan inderanya, tetapi tampaknya di pegunungan, beberapa tanah dan pepohonan dipenuhi dengan aura aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mari kita serahkan masalah Aula Jiwa kepada kita. Aku khawatir 4 naga yang tersisa akan menjadi masalah bagi para tetua, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Krisis di benua Tianxing, tolong serahkan pada Yang Mulia. Setelah masalah ini selesai, benua Tianxing akan selalu menjadi sekutumu. Ayo pergi. Tepat setelah mengatakan itu, 10 tetua yang dipimpin oleh Hu Lao, aura atribut kayu berkedip dan naik, tiba-tiba melayang bersama angin, menghadap peti mati 4 naga di atas langit. Hei! Tepat ketika 10 orang itu bergerak, tepat di atas altar yang sudah kosong, nyala api coklat yang berkedip-kedip menyelimuti seluruh altar. Ayo pergi. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan naik dengan api, dan tiba-tiba bertemu dengan api coklat yang sangat sulit itu. Gululu. Dengan bantuan Xiao Yan, 10 tetua pergi ke peti 4 naga dengan lancar, tetapi saat ini di peti mati 4 naga yang gelap dan dingin, setiap mayat naga memiliki mayat di punggungnya. 7 yang kuat bintang yang bertarung abadi, dan Lin Fengya berdiri di atas peti mati hitam dengan mata yang menakjubkan. Ayah, tidak akan lama lagi kamu akan sepenuhnya menjadi anggota bawahanku, dan kemudian kamu akan dapat hidup selamanya, bebas dari kelahiran, usia tua,
penyakit dan kematian, dan kamu masih akan dapat lihat benua Tianxing mencapai puncaknya yang sebenarnya di bawah kepemimpinan saya. Hahaha. Sebuah suara gila terdengar melawan peti mati hitam, dan pada saat ini di atas peti mati hitam, jiwa ilusi kaisar telah terjerat oleh pita putih yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terhitung jumlahnya hantu-hantu menggeliat di sekelilingnya, semacam mutasi. Ini harus dianggap sebagai semacam teknik jahat. Ini menggunakan jiwa manusia sebagai panduan untuk memurnikan budak jiwa. Setelah budak jiwa berhasil, itu akan merebut tubuh dan mengambil alih tubuh. Ini semakin buruk. Keluar, menghentikan api coklat, Xiao Yan menatap dingin ke tempat kosong di altar, di mana ada jejak udara hitam yang merembes keluar, dan udara hitam dipenuhi dengan bau yang sangat jahat. Bahkan Xiao Yan menemukan bahwa di atas api coklat ini, kekuatan jahat yang menakutkan yang berbeda dari api normal merembes keluar. Bau itu sepertinya seperti api suci. Xiao Yan di wilayah api tak berujung, layak menjadi orang yang ditunjuk oleh kepala aula untuk diurus. Setelah beberapa saat, gas hitam berubah menjadi sosok, dan wajah sosok itu bercampur dengan niat jahat yang kejam, ekspresi sengit dan berapi-api. Matanya terkunci pada Xiao Yan. Pembangkit tenaga istana jiwa, Lin Yunsu juga terkejut ketika melihat ini, mencium aura yang sangat berbahaya dari orang ini. Pengantar, bawahan Hall Master Huang Tang dari Soul Hall, Soul Jianghai. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul dari belakang Soul Jianghai seperti mulut iblis neraka, dan terus-menerus melepaskan energi jahat gelap yang tak terhitung jumlahnya, mencemari seluruh altar sangat keruh. Seven Stars Fighting Immortals. Xiao Yan melihat pusaran hitam yang sedikit menggeliat, pupil matanya menyusut tiba-tiba, kulitnya menjadi sangat dingin, cahaya samar melintas dari penguasa Henggu di belakangnya, dan matanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kali ini, berkat si idiot Lin Fengya, biarkan pasukan aula jiwaku turun, dan para elit aula jiwaku akan keluar dan mencuci darah benua bintang. Susu, itu muncul dengan cepat, dan segera menyebar dengan pusaran hitam sebagai pusatnya. Hanya dalam waktu singkat, pemandangan itu begitu besar dan mengejutkan seperti 10.000 hantu yang dikirim, dan aura yang terbentuk di dalamnya mengguncang pegunungan, membuatnya tercekik. Aku akan menahannya di sini, putri, pergi ke kamar kaisar dulu. Melihat aura menakutkan dari lautan sungai jiwa di depannya, dan pembangkit tenaga istana jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran hitam, menuju pegunungan Tianyuan, Xiao Yan bergumam. Tapi, Lin Yunsu telah melemparkan ledakan bintang di tubuhnya, siap untuk bergabung dengan Xiao Yan untuk melenyapkan jiwa Jianghai. Ayo pergi, tidak ada waktu. Ketika aku selesai dengan ini, aku akan pergi menjemputmu. Tujuan mereka adalah untuk membunuh seluruh keluarga kerajaanmu, dan setelah kaisar musnah, dan kemudian raja keluarga dihapus, benua Tianxing juga akan direduksi menjadi benda di tangan mereka. Saya khawatir bahkan Lin Fengya tidak mengharapkan ini. Xiao Yan mendengus dingin, dan angin cerah langsung mengirim putri Lin Yunsu pergi dari sini. Pada saat ini, menunggu Xiao Yan, ada puluhan ribu kekuatan besar istana jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.